Menjelajahi Mesir tak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke kota Hurghada. Jarak tempuh dari Kairo melalui jalan darat sekitar 469 km atau berkisar 6 jam perjalanan. Hurghada adalah kota pesisir yang merupakan ibu kota dari Kegubernuran Laut Merah di Mesir. Kota ini berkembang dari desa nelayan kecil menjadi destinasi resort terbesar yang membentang hampir 40 km di sepanjang pantai Laut Merah. Halo pemirsa BJJB TV One, saat ini saya dan Widya sudah berada di kota Hurghada. Hurghada ini masih berada di Mesir, tapi yang berada di benua Asia. Kita ketahui Mesir ini terdiri dari dua benua, Asia dan Afrika. Nah, Hurghada berada di wilayah Asia dari negara Mesir. Ya, jika Indonesia terkenal dengan Bali sebagai destinasi mancanegara, Mesir terkenal dengan Hurghadanya Balinya Mesir lah ibaratnya gitu ya. Seperti apa keseruan kami, ikuti terus, bukan jalan-jalan dia. Saya dan rombongan dari Sahabat Tour and Travel menginap di salah satu resort di Hurghada yang menyajikan pesona keindahan Laut Merah yang memukau. Kota bahari ini dikenal dengan berbagai olahraga air dan cuacanya yang hangat. Di resort tempat kami menginap bahkan menyediakan fasilitas kolam renang atau waterboom yang lengkap dengan permainan wisata air. Dengan pemandangan wisata alam yang indah, iklim panas dan kering sepanjang tahun, serta pantainya yang panjang, menjadikan sektor pariwisata menjadi industri utama di Hurghada. Ya pemirsa, di tempat resort yang saya menginap ini merupakan salah satu spot yang paling indah untuk berenang, menikmati pemandangan di Hurghada atau di Laut Merah di belakang saya. Perairannya sangat tenang, jadi anak-anak pun aman untuk berenang di sini. Cuma sayangnya pasir yang ada di pantai cukup tajam karena banyak bebatuan. Jadi agak beda sama pasir di Indonesia yang halus. Makanya tadi kami agak kesulitan untuk menginjakan kaki kami untuk masuk ke dalam air. Tapi tetap pemandangannya indah. Selain menawarkan wisata pantai yang mempesona, kota Hurghada juga memberikan pilihan bagi para pengunjung untuk safari di tengah padang pasir. Nah, saya dan rombongan tentunya tidak melewatkan kesempatan untuk off-road di tengah padang pasir. Pemirsa, kita sekarang sudah berada di dalam jeep untuk menuju ke safari desert ya. Nanti di sana kita juga akan melihat kehidupan warga lokal atau suku Bedui. Ya, ini kurang lebih seperti kayak kita kalau naik jeep di Wadi Ram. Nah, cuma kalau di Wadi Ram jeepnya terbuka, jeepnya tertutup karena anginnya cukup kencang. Seperti apa nanti keluarnya, tetapi bukan jalan-jalannya. Perjalanan dari resort menuju padang pasir yang menjadi lokasi off-road tidak terlalu jauh. Dengan mobil ini, kami dibawa berkeliling padang pasir yang bergelombang, terkadang naik dan juga turun. Mobil off-road ini juga melaju cukup kencang sehingga memacu adrenalin kami yang duduk di dalamnya. Ini sudah dimulai ya perjalanannya. Coba lihat kita Petualangan kami di jeep. udah aur-auran gitu loh. Soalnya jeepnya tuh belok sana belok sini gitu kan, dan treknya tuh padang pasir yang memang agak-agak ada tanjangannya, antar turun lagi gitu loh. Jadinya kita Jadi mohon maaf kalau gambarnya tergoyang, tapi emang seperti inilah. seru ya, seru. Tapi ini seru, berbeda dengan yang di Wadi Ram kemarin. Petualangannya beda ya. Berbeda sekali. Kalau di Wadi Rum mungkin konturnya pasir ya. Kalau ini ada kombinasi antara pasir dan batu. Jadi off-roadnya lebih berasa, kemudian lebih adrenalin, lebih seru lah. Lebih seru. Kalau di Wadi Rum kita smooth, tenang, seperti narik onta ya kan. Kalau di sini kita naik 4x4, kemudian kontur lokasinya batu dan pasir, jadi adrenalin oke lah. Oke ya. Perlu dicoba. Jadi Perlu dicoba. dua gurun yang berbeda dengan dua gaya yang berbeda.
Di tengah gurun pasir ada desa suku Beduin. Suku ini adalah kelompok nomaden yang hidup di gurun dan menyatu dengan alam. Permukiman mereka sangat sederhana, hanya berbentuk gubuk-gubuk dan kandang-kandang untuk domba ataupun unta. Selain di gurun pasir Mesir, suku Beduin juga tersebar di berbagai wilayah di Timur Tengah, seperti Semenanjung Arab, Suriah, Jordania, Maroko, Irak, Palestina, sampai Qatar. Nah, ini sudah sampai di salah satu titik pemberhentian selama safari jeep ini ya. Dan jadi yang menyewakan unta-unta ini adalah suku Beduin, suku atau warga lokal yang memang tinggal di gurun pasir. Kita tanya-tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? Rukaya. Rukaya. Beduin? Masri. Muslim. How long do you live here? Masri. Masri. Yes. Oke. Masri Medina. Nah, inilah kehidupan mereka memang di gurun pasir. Jika ada turis-turis yang menyewakan unta-untanya untuk dinaiki, seperti itu. Luar biasa ya, bisa bertahan hidup di gurun pasir. Makanan pokok masyarakat suku Beduin adalah gandum yang diolah menjadi tepung dan kemudian dibuat roti. Untuk memasak adonan tepung, mereka menggunakan wajan datar yang panas. Yang unik, suku Beduin menggunakan kotoran unta sebagai bahan bakar untuk memasak. Suku Beduin termasuk suku orang Arab paling terkenal yang ada di Mesir, ada di Palestina, ada di Jordan, di Dubai pun juga ada yang namanya suku orang Beduin. Dan mereka suka tinggal di tenda-tenda. Mereka gali sumur air, di mana ada air mereka tinggal. Kalau mereka ketemu air tinggal, kalau airnya habis mereka pindah ke tempat yang lain untuk cari air yang baru. Dan ini termasuk suku paling terkenal di Arab. Ini contoh salah satu kehidupan mereka dan salah satu cara makanan mereka. Ibu orang Beduin ini bikin roti. Rotinya terbuat dari gandum, tapi bahan bakarnya yang lucu terbuat dari kotoran onta. Dan ini dia. Kotoran unta. Oke. Wow. Enak. Ini dia roti gandum, ini terbuat dari gandum yang memang jadi makanan sehari-harinya suku Beduin. Kita cobain ya. Panas. Rasanya gimana rasanya? Rasanya tawar. Mungkin kalau dikasih bumbu gitu mungkin lebih enak ya. Tapi ini sudah cukup enak kok untuk dimakan karena dari gandum ya. Kayak bahan pokok makanannya. Iya, kan nasi bahan ya kalau mereka roti. Ini gandum pemirsa. Enak ya. Unta adalah kapal gurun bagi suku Beduin. Hewan ini tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi juga sumber makanan yang berasal dari daging dan susunya. Jika ada rombongan turis berkunjung, unta-unta ini disewakan untuk dinaiki atau sekedar berfoto. Suku ini juga dikenal dengan keterampilan mereka dalam membuat barang-barang kerajinan, seperti karpet, tas, hiasan dinding. Kerajinan ini tak hanya menjadi sumber pendapatan, tapi juga cara untuk menjaga tradisi agar tetap lestari. Dari Hurghada, destinasi kami berikutnya adalah kota Luxor. Jarak antara Hurghada dan Luxor sekitar 290 km dan bisa ditempuh dengan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Luxor adalah sebuah kota modern yang terletak di kedua tepi timur dan barat Sungai Nil di Mesir bagian utara. Setelah menginap 1 malam di kota Luxor, hari ini kami bersiap untuk memulai petualangan balon udara. Pagi masih gelap saat kami bersiap untuk menuju Bandar Balon Udara, tempat petualangan langit kami dimulai.
Dari hotel kami berangkat sekitar pukul 4.30 pagi. Perjalanan dimulai dengan naik kapal kecil dari belakang hotel kami menginap. Kira-kira sekitar 30 menit kami menyusuri Sungai Nil. Turun dari kapal, kami lanjutkan perjalanan dengan naik minibus untuk menuju Bandar Balon Udara di kota Luxor. Setelah hampir 20 menit berkendara, kami pun tiba di lokasi Bandar Balon Udara. Wah, suasana sudah mulai ramai, meski matahari baru sedikit menunjukkan sinarnya. Balon-balon udara raksasa ini pun tengah dipersiapkan untuk terbang. Tak lama lagi kami akan melayang di atas jejak sejarah Mesir kuno, menyaksikan keagungan lembah para raja dan aliran sungai Nil dari sudut pandang yang tidak terlupakan. Pemirsa, sekarang kita udah ada di atas balon udara. Kita akan naik di atas kota Luxor untuk melihat keindahan kota Luxor dari ketinggian. Dulu saya agak deg-degan karena naik lagi untuk bisa merasakan jadi ini pengalaman pertama kita ya. Nanti lihat serunya seperti apa. Perlahan namun pasti kami mulai mengudara di atas balon raksasa. Pemandangan kota Luxor yang penuh sejarah mulai tersingkap. Gurun pasir, persawahan, dan sungai Nil mengalir tenang membelah daratan. Kuil Karnak dan Luxor nampak megah dari kejauhan. Dari ketinggian, lembah para raja nampak seperti landscape kuno yang penuh misteri, menyimpan kisah para Fir'aun yang pernah berkuasa di tanah ini. Jadi tadi hampir berbarengan lah ya, sekitar 5-10 menitan mereka sudah mulai naik. Jadi kita sudah berada di ketinggian. Ya itu naik waktu berbarengan karena biar view balon itu dapat semua. Dan rasanya masih di atas balon, view-nya balon dari kota yang lain. Durasi penerbangan sekitar 40 menit menawarkan waktu yang cukup untuk menikmati panorama keajaiban kota kuno Luxor dari ketinggian. Keheningan di udara benar-benar memberi kami ruang untuk menikmati keindahan Mesir dari perspektif berbeda. Cahaya matahari yang perlahan menyinari gurun dan ladang hijau menciptakan suasana yang kontras luar biasa, seakan menghidupkan kembali kejayaan peradaban kuno. Balon raksasa ini pun mulai turun perlahan menuju daratan. Nah, jika tadi kami naik balon udara raksasa dari sebuah lapangan besar, untuk tempat landingnya ternyata berbeda. Kami mendarat dengan sempurna di tengah gurun pasir. Jelajahi keindahan Mesir dengan pengalaman yang lebih berkesan bersama sahabat Tour and Travel. Sensasi melihat lembah para raja dari ketinggian dengan balon udara, menyusuri sungai Nil yang tenang, hingga mengagumi keindahan piramida. Dengan perjalanan yang nyaman dan terencana, saya dan rombongan dari Indonesia ini pun bisa menikmati setiap momen kami di sini tanpa rasa khawatir. Itu tadi yang saya bilang harga kita murah, tapi insya Allah kita amanah karena kita juga berdiri dari tahun 2016 dan yang jelas harga kita murah dan amanah setelah fasilitasnya bagus karena memang kita adalah pionirnya untuk umroh plus Kairo dan program Mesir Absorption. Kenapa kita murah? Karena kita punya alur hotel sendiri dan kita kerjasama dengan Egypt. Setelah merasakan pengalaman luar biasa dengan naik balon udara, selanjutnya kami akan menjelajahi kemegahan beberapa kuil bersejarah yang menyimpan jejak peradaban Mesir kuno. Jangan kemana-mana, tetaplah di Bukan Jalan-Jalan Biasa.
Kota Luxor dibangun di lokasi Thebes, ibu kota Mesir kuno yang terkenal. Raja-raja Fir'aun memerintah di sini, menciptakan peradaban yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Kali ini saya dan rombongan dari Sahabat Tour and Travel berkesempatan untuk menjelajah kota Luxor yang termasuk salah satu kota berpenduduk tertua di dunia dan melihat lebih dekat beberapa kuil bersejarah di kota ini. Di kota inilah berdiri kuil-kuil yang luar biasa megah dan menjadi salah satu landmark yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Mesir. Inilah mengapa Luxor seringkali disebut sebagai museum terbuka terbesar di dunia. Ya pemirsa, saat ini saya dan Lydia berada di kuil Hatshepsut di kota Luxor. Nah, di belakang saya ini ikonnya nih ya. Kuil ini menjadi simbol kesuksesan seorang Fir'aun wanita yang bernama Hatshepsut. Ya, dia menjadi perempuan pertama di zaman Mesir kuno dan menjabat selama 2 dekade lebih. Kuil Hatshepsut menjadi salah satu peninggalan dinasti Mesir kuno ke-18 yang sampai kini bangunannya masih utuh dan terjaga. Kuil ini terletak di sebelah barat Sungai Nil, tepatnya sekitar 8 km ke arah barat laut dari kota Luxor. Sesuai dengan namanya, kuil ini dibangun oleh Hatshepsut, ratu dari dinasti Mesir kuno abad 18. Kuil ini memiliki 3 tingkat yang masing-masing memiliki berbagai macam patung, tiang, dan relief yang unik. Relief-relief di kuil Hatshepsut menceritakan kisah hidup ratu yang paling sukses dalam sejarah Mesir tersebut. Candi atau kuil ini punya ratu pertama buat Mesir namanya Hatshepsut. Hatshepsut atau Fir'aun, dia harus catat riwayat hidupnya dalam cara baik. Jadi Hatshepsut dia membuat kuil ini untuk mencatat riwayat hidupnya dengan cara sangat baik karena dia akan dihisab atau dia akan dihukum oleh dewa-dewanya. Kuil berikutnya yang kami jelajahi adalah kuil Luxor. Ya, kuil ini merupakan salah satu situs arkeologi paling memukau di dunia. Kompleks kuil Luxor tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur yang luar biasa, tapi juga menyimpan makna spiritual yang mendalam. Kuil ini menjadi salah satu tujuan utama bagi mereka yang ingin merasakan kejayaan peradaban Mesir kuno. Ya pemirsa, bagi para arkeolog dan juga sejarawan, kota Luxor ini memang surganya peninggalan sejarah. Di tempat kami berdiri saat ini, kuil Luxor, ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Mesir kuno yang sangat penting. Ya, jadi bagi Anda yang ingin mengetahui kehidupan sejarah para Fir'aun, Anda perlu mendatangi kuil Luxor yang berada di tepi timur kota Luxor. Begitu memasuki area kuil ini, pengunjung disambut oleh Sphinx Avenue, jalur ikonik yang dijaga oleh patung-patung kolosal Fir'aun. Salah satu daya tarik terbesar di sini adalah obelisk Luxor yang menjulang tinggi, memberikan kesan megah sekaligus simbol kekuatan para Fir'aun. Pilar-pilar di kuil ini dipenuhi ukiran relief dengan detail yang menakjubkan. Baru pertama seumur hidup saya melihat batu-batu yang begitu besar ini, dari sejarahnya diangkat sama Raja Fir'aun. Ya, luar biasa saya bilang sih. Melihat sejarahnya, kuil Luxor dibangun pada abad ke-14 sebelum Masehi oleh Fir'aun Amhotep III sebagai tempat penghormatan kepada Dewa Amun-Ra, dewa tertinggi dalam agama Mesir kuno. Para Firaun selanjutnya seperti Ramses II dan Tutankhamun turut memperbesar dan mempercantik kuil ini. Setiap sentuhan arsitektur yang ditambahkan memperkuat peran kuil Luxor sebagai pusat spiritual sekaligus lambang kekuasaan para Fir'aun. Setiap sudut kuil pun bercerita tentang masa lalu yang penuh kejayaan. Ya pemirsa, bukan jalan
Jalan Biasa TV1, berakhir sudah perjalanan kami selama 13 hari menelusuri Palestina, Yordania, dan ini berakhir di kota Luxor. Jadi kita banyak sekali belajar mengenai sejarah peradaban ataupun sejarah Mesir kuno ya kalau di Luxor ini ya. Ya, tidak hanya sejarah peradaban Mesir kuno, sebelumnya kami juga menjadi kota-kota yang pernah disinggahi para nabi tentang sejarah Islam, tentang perkembangan Islam. Saksikan terus program Bukan Jalan-Jalan Biasa hanya di TV1.